Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadri Rianto, mahasiswa peternakan dari kelas A. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan judul Sejarah Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dalam dua. Yang pertama pada periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Yang pertama akan saya jelaskan periode Mekah. Sebelum masuk Islam, kebanyakan bangsa Arab beribadah dengan cara menyembah berhala dan menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatannya. Hal tersebut bisa dikatakan sudah cukup lama berlangsung sampai akhirnya Nabi Muhammad datang dan membawa keyakinan lain, yaitu ketauhidan. Tentu hal tersebut tidak serta-merta dapat dengan mudah diterima, bahkan ditolak habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Banyak alasan bagi mereka untuk kaum kafir Quraisy menolak keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah satunya adalah apa yang mereka yakini yang telah lama mengakar dan menjadi keyakinan mereka serta nenek moyang mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad membawa keyakinan yaitu tauhid, mereka langsung menolaknya. Karena baginya kaum Quraisy pada zaman itu bangsa terhormat di kalangan bangsa Arab. Karena reaksi keras dari kaum Quraisy itulah yang menjadikan terhambatnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena tentunya akan berisiko sekali dan bahkan mengancam keselamatan nyawa Nabi, sehingga pada akhirnya Nabi harus melakukan sistem dakwah yang lain. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang A. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tengah Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika itu Raja Yaman Abrahah dengan pasukan gajahnya menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun tersebut dikenal dengan Tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Muhammad kemudian diserahkan kepada pengasuhnya. Pada usia muda, Nabi Muhammad menjadi seorang pengembala kambing. Keluarganya dan penduduk Mekah. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, beliau ikut berdagang ke Syria atau negeri Syam dengan pamannya, dan kafilah dagangan tersebut dipimpin oleh Abu Thalib. Yang B yaitu periode dakwah dengan secara rahasia dan diam-diam. Pada usia ke-40, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, di sana beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Untuk menghadapi perjuangan dalam menjalankan dakwah Islamiyah, maka pada tahap pertama Rasulullah melakukan persiapan dalam bidang mental dan moral. Rasulullah menilai dakwahnya kepada keluarga dan para sahabat yang dipercayai nantinya akan menjadi kader-kader utama dan perwira pilihan kaum muslimin. Dakwah yang dilakukan Nabi ini disebut dengan secara diam-diam dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam wahyu pada Quran surat Al-Hijrah ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dengan orang-orang musyrik. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman, yaitu As-Sabiqul Awwalun, adalah yang pertama istri beliau sendiri Khadijah, yang kedua kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibn Harits, yang ketiga dari kalangan budak Bilal,
Dan yang keempat dari orang tua atau tokoh masyarakat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk Islam. Orang-orang yang ini terkenal dengan julukan As-Sabiqul Awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam, seperti Ibnu Affan, Zubair Ibnu Awam, Talhah bin Ubaidillah, Fatimah bin Khattab, Arqam Ibnu Abdul Al-Arqam, dan lain-lain. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah sendiri. Sebagai pusat pembinaan waktu itu di rumah Arqam dan Ibnu Al-Arqam. Itulah materi dakwah secara diam-diam. Selanjutnya yang C, materi dakwah secara terang-terangan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Akmalul Hadi. Nama saya Muhammad Akmalul Hadi. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan daripada materi, yaitu perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, yaitu pada poin C, yaitu periode dakwah dengan secara terang-terangan maupun terbuka. Jadi setelah berapa lama mereka melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah firman Allah untuk memerintahkan melakukan sebuah dakwah, yang artinya, dan berilah mereka peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 surat 5. Dengan datangnya atau turunnya perintah itu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Pada mulanya Nabi Muhammad mengundang dan menyuruh kepada seluruh kerabat terdekatnya dari Bani Abdul Muthalib, tapi semua mereka menolak ajakan tersebut kecuali Ali. Pada masa dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW banyak mendapat perlakuan yang buruk dari umatnya, karena setelah dakwah secara terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha untuk menghalangi ataupun langkah daripada Nabi Muhammad SAW, karena mereka juga semakin bertambah jumlah pengikut ataupun daripada anggota kaum Quraisy tersebut. Dan mereka pun semakin keras melancarkan serangan-serangan kepada Nabi yang sedang berdakwah. Banyak cara yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menaklukkan atau mematahkan daripada dakwah Nabi Muhammad. Pada saat itu mereka tidak berani melukai Nabi Muhammad maupun pengikutnya. Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib itu sangat disegani oleh para pengikutnya. Para pengikut Nabi Muhammad yang tergolong dari kaum bangsawan, mereka terlindungi dan selamat dari ancaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Jadi bagi mereka yang lemah atau tidak memiliki perlindungan, harus kuat menahan siksa yang pedih dari kaum Quraisy. Sehingga pada suatu saat Nabi Muhammad mendapatkan jalan yang amat sangat buntu dalam dakwahnya, karena kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim selama lebih kurang 3 tahun, dan berakhir setelah beberapa pemuka Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang keterlaluan, kejam ataupun melewati batas. Karena itu Nabi Muhammad memutuskan untuk menyebarkan dakwahnya dengan harapan dakwah Islam akan berkembang dengan pesat dan akan berkembang dengan harapan jauh dari atau terhindar dari serangan ataupun ancaman dari pemuka-pemuka Quraisy. Selanjutnya yaitu untuk poin yang keempat, yaitu ataupun poin D, Nabi berdakwah ke Taif. Setelah terjadinya penyiksaan dan semua perlakuan yang diterima oleh Nabi Muhammad dari kaum Quraisy, maka Nabi Muhammad kemudian berusaha menyebarkan Islam atau menjalankan dakwahnya keluar kota. Dengan harapan apa? Dengan harapan dakwah Nabi Muhammad itu dapatkan respon positif dan terrelaksasi dengan baik. Namun ternyata harapan dan perkiraan Nabi Muhammad itu salah. Ketika Nabi memutuskan untuk menyebarkan Islam di Taif, reaksi yang didapat sama dengan reaksi ketika Nabi menyebarkan Islam di kota Mekah. Di Taif, Nabi diejek, disoroti, dilempar batu,
dan akhirnya Nabi memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad dan rombongan pergi menuju arah jalan pulang dari Taif ke Mekah, orang Taif tetap mengikuti dan melemparinya dengan batu-batuan. Ternyata apa yang diharapkan Nabi Muhammad dan yang ia perkira pun tidak terwujud, dan semakin menyurutkan semangat Nabi, karena Nabi telah mengalami peristiwa yang cukup amat menyedihkan, yaitu meninggalnya dua sosok penting dalam kehidupannya, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Sayyidina. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Sidik, jurusan Peternakan Universitas Riau. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang periode masa Madinah. Jibril datang menemui Rasulullah dan mengabarkan kepada Rasulullah pada saat itu segera ingin hijrah. Orang-orang kafir berkumpul di sekeliling rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar sambil menebarkan debu di atas kepala mereka yang membuat mereka pingsan. Peristiwa pengepungan itulah menandai awal pergerakan hijrah Nabi Muhammad menuju ke Mekah Yathrib. Dikala kaumnya sudah benar menantang dan ingin membunuh Nabi sebagai bukti tanda penolakan kebenaran dan yang dibawa oleh Nabi, maka dimulailah hidup baru oleh umat Islam dengan hijrah bersama Nabi ke Madinah. Berbeda dengan Mekah, Madinah senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada oleh sistem kekerabatan. Madinah juga memiliki jumlah warga Yahudi yang sangat sebagian besarnya lebih simpatik terhadap monoteisme. Penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin, Ansor, dan non-Muslim merupakan sebuah keberagaman yang pada masa lalu yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Terbukti dari persaudaraan yang sangat tinggi dan kokoh, tidak ditemukan konflik. Masyarakat Madinah merasa bahwa dirinya itu satu, sehingga apabila ada satu yang sakit, maka yang lain juga ikut merasakan. Ada juga beberapa tradisi yang baik, di antaranya ialah silaturahmi yang membudidayakan gotong royong seiring diadakan demi kepentingan bersama, kepedulian yang tinggi, dan menjenguk orang yang sedang sakit atau yang sedang terkena musibah. Baik, selanjutnya yaitu tentang perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak sampai tahun keempat Hijriah. Pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Peletakan dasar-dasar sistem keuangan yang negara dilakukan oleh Rasulullah merupakan langkah yang sangat signifikan dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam di sebagai agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah pemikir dan aktivitis pertama ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya dimiliki oleh Allah semata wayang, dan manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Kekayaan Madinah nyaris secara keseluruhan dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Arab Ansar hidup dalam kemiskinan dan kekurangan karena orang Arab Ansar harus membayar bunga uang yang mereka pinjam kepada orang-orang Yahudi dengan bunga yang tinggi. Kaum Ansar memang mengalami kemiskinan, tetapi kaum Muhajirin lebih miskin lagi karena mereka hijrah tanpa membawa harta benda, barang dan berharga yang ditinggalkan di Mekah. Pada perjanjian awal kaum Muhajirin harus membantu untuk bercocok tanam, namun mereka tidak berpengalaman dalam hal itu, sehingga mereka harus bekerja sebagai buruh kasar di kebun milik orang Yahudi dan Ansar, misalnya menebang pohon, menyiram pohon, dan lain-lain. Yaitu selanjutnya pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Selain menjadi pemimpin agama, Nabi Muhammad juga memiliki menjadi pemimpin pemerintah seperti seseorang presiden. Nabi terkenal dengan kebijakannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan lainnya. Adapun sistem pemerintahan yang digunakan Nabi Muhammad pada saat itu adalah musyawarah dan demokrasi dengan asas seadil-adilnya dalam
diskriminasi. Mereka bilang hidup berdampingan tanpa ada permusuhan dengan yang lainnya. Keberagaman yang ada di dalam menjadi persoalan sebaliknya. Keberagaman tersebut mengokohkan solidaritas di antara mereka. Memang pada masa kebijakan politik yang pertama oleh Nabi adalah bagaimana menghapus prinsip kesukaan atau mempererat persatuan. Nabi benar-benar menghancurkan perhatiannya untuk masyarakat sehingga berhasil mendamaikan antar suku Aus dan Khazraj. Perlu diketahui bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru yang telah terbentuk. Selanjutnya yaitu adapun strategi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa unta yang menunggangi Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat. Maka Rasulullah memerintahkan agar tempat tersebut dijadikan tempat sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Yang kedua, persaudaraan antar kaum Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial dan politik dengan cara ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, kesempatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Di Madinah ada 3 golongan manusia, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab, serta kaum non-muslimin, orang-orang Yahudi, Bani Nazril, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqah. Rasulullah melakukan suatu kesepakatan dengan mereka untuk terjalinnya sebuah keamanan dan kedamaian. Selain itu juga kesepakatan untuk bertujuan untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan yang berbeda. Meletakkan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yathrib menjadi Madinah. Perubahan nama yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib, maju, dan berperadaban. Dalam pembangunan masjid, masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual sholat saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam menundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Di samping itu, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW membentuk kegiatan muakhad atau persaudaraan, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, dengan Ansar, orang-orang yang menerima dan membantu kepindahan Muhajirin di Yathrib. Persaudaraan diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan, yaitu persaudaraan seagama. Di samping bentuk persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu bentuk persaudaraan berdasarkan darah, membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Bidang politik, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam perjanjian yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. Yang pertama yaitu setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu, baik secara moral atau material. Semuanya dengan bahu-membahu, harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Rasulullah adalah kepala negara bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah segala perkara dibawa dan segala perselisihan yang besar diselesaikan. Bidang militer, peperangan yang terjadi pada masa Rasul membawa akibat perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Peperangan pada masa Rasul terdiri dari yang pertama yaitu Ghazwah
peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul sendiri. Peperangan ini terjadi 27 kali. Ada syariah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh para sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad. Peperangan ini terjadi 38 kali. Peperangan yang dilakukan Rasul mempunyai nilai dan arti bagi pembinaan umat. Nilai dan arti yang terkandung antara lain: Ghazwatul Furqan, yaitu peperangan yang menentukan mana yang hak dan batil, seperti perang Badar. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal yang artinya, ketahuilah bahwa apa saja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya untuk Allah dan untuk Rasulnya, dan untuk kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta Ibnu Sabil atau orang-orang musafir yang keputusan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami kepada hamba kami Muhammad pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua angkatan tentara Islam dan kafir di medan perang Badar, dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ada Biyah Al-Hujum, yaitu peperangan untuk membela diri seperti perang Khandaq. Kemudian ada yang ketiga untuk perdamaian seperti perjanjian Hudaybiyah. Keempat, kewaspadaan seperti perang Mu'tah. Taktik menakut-nakuti seperti Fatu Makkah. Kemudian ada penyiaran agama Islam seperti perang Hunain. 7, ada konsolidasi agar negara menjadi bersatu dan kuat seperti Taif. Kemudian ada pengabdian kepada Tuhan seperti perang Tabuk. Peperangan-peperangan yang terjadi pada masa Nabi dilakukan bertujuan untuk melindungi dan mengamankan dakwah Islamiyah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, melindungi dan mempertahankan masyarakat atau daulah Islamiyah, membentuk masyarakat yang Islam.